إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, para mu'allim dan muta'allim. Mu'allim artinya apa? Yang mengajar. Muta'allim yang belajar. Kita itu suatu saat harus jadi muta'allim, di saat lainnya harus jadi mu'allim. Gak boleh jadi muta'allim terus, gak bisa juga jadi mu'allim terus. Ya. Kalau kalian lihat saya seperti ini, saya kalau malam Selasa besok mulai jam 1:30 sampai jam 1:30 sampai jam 1 dini hari ngaji lagi. Ya, terus berbuah masih muda, baru 47. Ya, artinya satu saat ketika kita punya ilmu, kita harus belajarkan ilmu, namanya mu'allim. Tapi jangan gara-gara sudah jadi mu'allim terus tidak mau menjadi muta'allim. Nah, kalian saat ini sedang berada di posisi muta'allim. Ya, kalau bahasa Arab yang umumnya sebagai thalibin, santri. Kalau santriwati namanya thalibat. Nah, para santri yang dirahmati Allah, bersyukur kalian hari-hari siang malam digembleng, dididik di pesantren. Kerasa di sini? Enggak. Kalau yang bilang betah itu bohong. Betah kan di sini? Betul. Yakin? Pernah merasakan enggak betah? Pernah atau sering? Ya. Kita kasih motivasi. Ada kitab hadis namanya Mu'jamul Kabir. Itu hadis riwayat Imam Tabrani. Atau yang tipis ada namanya kitab Suhul Iman. Di sana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat, innakum qad asbahtum fi zamanin. Kalian itu sedang berada di satu zaman, di satu masa. Kathirul fuqahahu qalilul khutabahu. Ini zaman sahabat, di mana zaman kalian, kata Nabi, itu banyak ulamanya. Banyak apanya? Ulamanya. Sedikit tukang ceramahnya. Khutbah itu ahli khutbah atau tukang khutbah. Kalau ulama ahli ilmu. Beda apa sama? Ada yang aliyah. Sudah sampai di usul fikih belum? Alhamdulillah. Apa nisbat khutbah dan ulama? Nisbat atau ada lupa. Setiap ulama itu khutbah, tapi tidak setiap khutbah ulama. Ada yang jadi khutbah itu jadi ulama. Kalau khutbah nggak usah kayak gini, ya, nggak usah siang malam ikut ngaji disiplin, bangun jam sekian, makan jam sekian, pipis antri, makan antri. Kalau buat jadi khutbah
khutbah. Cukup modalnya pandai bicara. Tapi kalau menjadi ulama ya gitu, ya nggak bisa dibawa orang tua. Kalau jadi sambangin pun nggak bisa lama, ada waktunya, gitu ya. Jadi kata Rasulullah, di zaman sahabat kalian ini berada di zaman banyak ulama, sedikit khutbah. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-amalu fihi khairun minal ilmi. Amal pada zaman itu, zaman sahabat itu, ketika banyak ulama sedikit ahli ceramah, maka amal lebih bagus dibanding ilmu. Nah, contohkan, tapi jangan negatif thinking ya. Pola pikirnya jangan jelek, ini contoh saja. Di zaman sahabat, sholat sunnah lebih bagus dibanding ngaji. Oke, dibanding hidup kayak gini belajar ilmu lebih bagus sholat sunnah di zaman sahabat. Kenapa? Karena banyak ulamanya. Nah, sementara kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya di zamanun kathirun khutobahu wa qalilun ulama atau fuqaha. Nanti akan datang satu masa yang banyak adalah ahli khutbah, ulama yang sedikit. Maka fihi al-ilmu khairun minal amal. Pada masa seperti itu ngaji lebih utama dibanding amal. Oke, nah kita berada di zaman seperti itu. Lebih banyak orang-orang yang pandai bicara, pandai ceramah, sampai di Indonesia dilombakan ya di televisi. Nanti kalau yang juara itu biasanya laku, betul mas, mana-mana langsung naik levelnya jadi ulama. Ya, ada yang tadinya artis terus menghilang, pintar ngomong, muncul lagi jadi ustaz, jadi ulama, bertanggung levelnya ulama nasional. Nah, begitu ditanya alhamdulillah artinya apa? Segala puji. Itu alif lamnya alif lam apa? Gak tahu. Alif lam apa? Alhamdulillah. Oh kayak ragu gitu. Jawab aja nggak akan salah. Salah yang biasa masih belajar. Maria. Ya, takdirnya alif lam. Maria. Kalau nabi soroknya alif lam apa namanya? Marifat takiro. Perlu ditanya. Sudah lanjut aja sama ustaznya ya. Saya bukan bagian itu, ini motivasi. Para alim wal muta'alim, mu'alim wal muta'alim, kalau mau beli kitabnya, Bapak bawa materi kitab Adabul Alim wal Muta'alim, bima yahtadi ilaihi al muta'alimu fi ahwali ta'alumihi wa ma yatawaqqafu alaihi al-mu'alim fi maqamati ta'lim. Ini kitab karya ulama Indonesia. Kemarin sempat mau bawa materi kitab Tahlimul Muta'alim ya, tapi tadi pikir lebih memilih ini istiqorohnya karena ini karya ulama asli made in Indonesia, supaya kalian bangga ya. Anak-anak muda sekarang pun dicepok untuk tidak punya rasa bangga kepada ulamanya sendiri. Harus bangga. Gak sembarangan, banyak ulama-ulama Indonesia yang luar biasa mendunia. Salah satunya Muslim atau mu'alif kitab Adabul Alim wal
muta'alim. Makanya insya Allah kalian sering mendengar nama ini, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau ulama Indonesia yang kemudian selesai ngaji kepada para kiai Indonesia, kemudian beliau ngaji juga ke Makkah Al-Mukarramah. Oke, kalau ingin tahu kumpulan kitabnya, ada satu dikumpulkan namanya Irsyadus Syari. Ya, lebih dari 10 karya tulis beliau. Untuk ulama asli Indonesia, semua kitabnya berbahasa Arab gundul. Oke, Arab dulu. Enggak ada. Punya rambut. Kalau istilah santri itu kitab itu ada 3. Ada kitab jantan, ada kitab berbina, ada kitab berbina gundul. Ada kitab banci. Ya. Kalau kitab jantan gundul tanpa halo. Kalau kitab betina ada halokatnya. Kalau yang banci lengkap, ada halokatnya dan terjemahannya. Bapak bawa contoh yang banci, tapi bilang banci setengah banci. Ya, kalau mau beli boleh yang ini. Kalau Alia masih beli yang kayak ini keterlaluan. Ya, yang judulnya ini tuh Anda yang Salafi atau Ustok. Ya, ada pun alim wal alim, beli di online juga bisa. Pokoknya nanti ke Ustaznya ya. Yang mau beli silakan pesan. Niatnya tak baru, berharap barokah. Ya, kalau kalian beli buku paket matematika itu kepakainya berapa tahun? Semester. Kalau beli ini bisa diwariskan, bisa ya ke anak cucu kalian bisa. Masih kepake sangat. Nah, mualim wal mualimat, belum kita masuk ke mukadimah Pak Kiai Hashim. Bapak sampaikan dulu nukilan dari kitab Ta'limul Muta'allim, di mana siapapun kita yang ingin mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah, apa ya, jangan hanya ingin ilmu manfaat, tetapi sekaligus ilmunya manfaat dan barokah. Apa arti barokah? Ya, berkah itu apa? Berkah itu beberapa jenis makanan yang dibungkus, masukin ke resep itu bawa pulang. Itu namanya berkah. Itu dari barokah. Barokah itu kalau kata Imam Ghazali, ziyadatul khair, tambah baik. Jadi kita cari ilmu itu bukan hanya bisa manfaat, tapi harus menjadikan kita tambah baik. Ya. Yang pertama jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan kita innamal a'malu binniyat. Kalian harus beres ini, yang niatnya itu beres. Malam ini dirapikan lagi. Niat saya mondok itu mau ngapain? Ya. Pertama, niat kita belajar atau niat kita mengajar jelas adalah lillahi ta'ala, untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti harus ikhlas niatnya karena ingin selamat di dunia dan akhirat. Kalau hanya untuk selamat di dunia saja rugi, nanti dunia kita tinggalkan, betul ya? Nah, setelah tinggalkan dunia kita kemana? Akhirat. Mulai dari alam barzakh, kemudian ba'ats, kemudian sekali mahsyar, terus mizan, terus hisab, terus nunggu dulu di mauqif, nunggu dapat syafaat, lalu masuk ke
sirat disirat kebagi dua. Waqtasil yauma yuhal mujrimun, ada ashabul maimanah, ada ashabul maimanah, ada ashabul yamin, ada ashabul shimal. Nah, kita pengen nanti di akhirat itu ngaji mondok pesantren masuknya kelompok ashabul maimanah, ashabul yamin, kelompok yang nyebrangnya siratal mustaqim berada di sebelah kanan. Kan? Jadi niatnya harus ikhlas, mencari ridho Allah. Latihan ya. Kalau niatnya ridho itu senang, ridho itu artinya apa? Jadi kalian di sini supaya Allah senang, bikin senang Gusti Allah. Termasuk bikin senang orang tua. Ya, orang tua kalian tenang di sini. Bapak hari-hari kerja di sekolah, pagi sampai sore bapak di sekolah, sepi. Karena kacau balau. Ya, anak-anak sholat jam gak jelas, gue baca Quran jam gak karuan, gak ada kontrol. Tapi kalian di sini sholat 5 waktu wajib berjamaah. Ya, baca Quran harus punya setoran, yang bilpoin setoran, yang binatur juga setoran harus jelas, sehingga punya target. Ada yang rajin seminggu sekali hantam baca, ada belum sebulan sekali ada. Berarti siap sholat itu 2 lembar ya, siap sholat duhur 2 lembar, sholat asar 2 lembar, sholat maghrib 2 lembar, 5 kali sholat 1 juz, 30 hari khatam. Kepada dulu kita ngomong di Cirebon kayak gitu ya, tiap ada sholat itu usahakan baca 2 lembar. Itu sebulan sekali 30 hari khatam sekali baca, khatam sekali baca ya. Kalau setahun berarti 12 kali khatam. Banyak banget. Nah, semangat ya. Ya, kadang-kadang lupa Ustaz galak, lupa kawan berpikir biasa. Karena namanya hidup bersama manusia yang lain. Oke, ini satu niatnya yang beres, yang ikhlas. Karena kalau niatnya nggak ke akhirat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan untuk kita kam min amalin yatasawwaru bisurati amalin dunia. Ada banyak aktivitas yang bentuknya aktivitas dunia, tapi virus dunia dengan niat yang bagus ternyata cuma yasiru min amalin akhir, malah jadi pahala akhirat. Amalnya dunia, amalnya nyapu, amalnya cuci piring, itu kan itu amal dunia ya. Amalnya cuci baju, amalnya piket, yang bagian jaga malam, itu amal dunia. Tapi niatnya bagus, niatnya untuk akhirat, maka amal itu jadi amal akhirat. Sebaliknya kata Rasul, ada banyak amal yang bentuknya akhirat, bentuknya sholat, bentuknya ngaji, bentuknya menghafal dan lain-lain, amalnya akhirat. Tetapi niatnya enggak ke akhirat, maka amal itu jadi amal dunia. Ingat ya, bismillah dari rumah sudah niat saya ingin selamat di akhirat dengan wasilah ilmu yang kalian kami satu persatu. Seandainya Allah tidak panjangkan umur kalian, kalian mau syahid. Amin. Itu enaknya di pondok. Ya, kalau Allah berikan umur panjang, kalian Allah beri ilmu yang manfaat dan barokah. Ketika ternyata Allah tidak berikan umur panjang, kalian mendapat pahala maut syahid. Amin. Bapak sebentar pondok dari tahun 2000, tahun 90, kemudian selesai 2003. Berapa lama? 13.
melambung. Ya Allah, seandainya saya ada yang kasih duit 1 miliar gitu, ya, maka saya mau ambil sekian, maka umpama 500 juta mau tak kasih istri nih untuk hidup dan anak-anak, kamu sanggup berapa tahun aku mau mondok lagi. Saking luasnya ilmu Allah, ya, masih kurang. Karena untuk menguasai Al-Quran, mampu memahami hadis, itu ternyata butuh 17 alat. Berapa? 17 alat. Kalau satu alat dikuasai 1 tahun, maka butuh 17 tahun. Nah, salah satu alatnya diantaranya adalah hafal Quran. Hafal Quran setahun sanggup. Ya kalau cerdas banget insya Allah. Kalau yang standar 3 tahun ya. Nah itu baru satu alat. Berarti masih berapa lagi? 16 tahun. Kalau yang cerdas banget itu hafal Quran setahun, kamu sholat setahun, fikih setahun, terus dan lain-lain. Nah, maka dia butuh waktu berapa? 17 tahun. Masya Allah. Makanya orang alim itu lebih utama dibanding ahli ibadah. Kenapa? Karena ilmu itu sifat Allah, sementara abid itu sifat hamba. Sehingga orang yang Allah berikan ilmu, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah tidak menyebut ahli ibadah. Orang yang iman dan orang yang Allah berikan ilmu, Allah naikkan derajat. Ya, semangat ya. Siap semangat? Siap ikhlas? Alhamdulillah. Lalu kemudian setelah niat yang bagus, maka yang kedua, agar kita bisa mendapatkan ilmu yang manfaat, niat karena Allah. Yang kedua, niat izalatul jahli an nafsihi wa an sa'iril juhal. Kalian masuk di sini supaya menghilangkan kebodohan, supaya tidak jadi orang bodoh. Mau jadi orang bodoh? Ya berarti harus seperti itu. Dan bukan hanya kita yang gak mau bodoh. Setelah kalian nanti ngaji, selamatkan orang di luar yang masih bodoh. Ajarkan ya. Bapak tiap malam beli, kadang ada yang pada maghrib, kadang pada isya, kadang yang maghrib bisa. Sebulan itu mau 35 majlis. Ajarkan. Ada yang rame, yang mau ngajinya banyak, ada yang cuma 3 orang, tapi mereka mau belajar, mau ngaji. Jadi ulang, satu niat pondok ingin mendapat ridho Allah. Yang kedua, menghilangkan kebodohan dalam diri sendiri, kemudian juga membantu orang lain supaya enggak bodoh. Oke. Yang ketiga, ihya'uddin wa iqamil Islam. Ihya'uddin wa iqamil Islam, menghidupkan agama dan menetapkan Islam. Jadi kalian adalah bagian dari orang-orang yang memperjuangkan Islam di Indonesia. Ya. Ini namanya jihad. Nanti hasil kalian kalau cerdas, kalau lulus, kalau pintar semua, Allah berikan ilmu manfaat, kalian bisa jadi mujtahid. Ngerti? Mujtahid adalah orang-orang yang berjuang dengan ilmunya untuk agama Islam. Yang tinggi, ini cita-cita jangan merokok. Sekarang pokoknya aku merokok aja lah. Apa jadi apa? Itu gak jadi apa-apa nanti kamu. Ya, Bapak dulu juga dipasih sama almarhum Abah. Dulu zaman Bapak masih sebulan kalian masih bodoh. Waktu itu
Mubalik yang paling pernah cuma satu. Allah wakil wa yahak yaitu Zainuddin FZ. Gak ada lagi dulu. Itu bapak sering diajak nonton TV sama Ahmad. Ahmad, kamu ini harus pintar lagi. Cita-cita kamu harus pintar kayak Pak Zainuddin. Dimotivasi. Jadi, ya, jadi jangan asal lah. Yang penting saya pondok lah. Kalau di rumah diomelin terus itu gak jadi apa-apa. Ya, tubuh harus punya cita-cita yang tinggi. Kalau bapak perempuan satu yang bungsu pondok bisa lagi pintar, sekarang kelas 2 sanawi. Dimotivasi, akhirnya mulai tumbuh motivasinya. Alhamdulillah tadinya cuma ingin hafal Quran 10 juz. Sekarang akhirnya daftar untuk hafal 30 juz. Jadi dia berarti punya cita-cita yang luhur. Karena ngaji jadi santri bagian dari berjuang menghidupkan agama Allah. Oke. Dan kemudian caranya bagaimana? Satu lagi asyukru. Kalian jadi santri harus menunjukkan diri bahwa inilah bentuk syukur kita kepada Allah. Coba angkat tangan satu, tangan kanan. Angkat sebelah tangan kanan. Coba gerakan. Masih bisa? Masih terpakai? Betul? Tangan kiri? Masih? Mata? Masih? Telinga? Mulut? Kaki? Itu dipakai. Dipakainya untuk apa? Tangan pegang karena pegang buku. Mata? Melihat. Kalau ngantuk? Ya, apa? Jadi santri itu tidurnya berpahala. Wajib itu yang paling kena hukum Ustaz ya karena melanggar aturan. Tapi nggak masuk neraka kan? Ya, cuma kena cewek Ustaz, kena hukum, kena poin itu biasa. Nah itu bersyukur namanya. Kalau yang sudah hafal Quran, coba nanti ingat-ingat di surat An-Nahl. Di situ ada ayat wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian gak tahu apa-apa. Betul? Betul. Ingat gak masih bayi itu? Wah. Mengingat waktu bayi saja gak ingat. Gak bisa apa-apa, gak punya apa-apa. Lalu waja'ala lakum sam'a wal absar wal afidah. Ini kalau dalam usul fikih namanya ayat majaz mursal. Waktunya itlaqil juz iradatil kul. Allah hanya menyebut telinga, mata, pikiran, hati, tapi waktunya semuanya. Kalian dikeluarkan dari perut ibu kalian gak bisa apa-apa, tapi Allah berikan modal anggota tubuh, dikasih otak, betul? Dikasih hati, dikasih rasa. Apa yang akhirnya? La'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Jadi kalian duduk di sini hari-hari siang malam jadi santri dalam rangka terima kasih ya Allah, saya sudah diberi tangan, diberi kaki, diberi mata yang masih bisa dipakai. Ya, coba bayangkan aja. Terus bila seandainya mata kalian gak bisa lihat, ya susah kan? Kakinya gak bisa jalan lagi, susah. Jadi gunakan sebaik-baik. Ya. Nah, wali wal walimat wali wal ta'lim. Lalu bagaimana supaya kita mendapatkan ilmu? Tadi niat ya. Untuk mendapatkan ilmu, maka kalau kata Imam Syafi'i ini butuh 6 hal. Kalau ditalim untuk talim dinadongkan alala tanganul ilma illa hafal ya. Yang pertama apa?
butuh kecerdasan, bukan butuh cerdas, kecerdasan. Bedanya apa? Kalau kecerdasan dia tidak sama. Ada yang kecerdasannya hanya mampu kalau ujian nilainya 2. Cerdas gak? Cerdas. Yang ini gak boleh dibilang bodoh karena kemampuan kecerdasannya hanya sampai 2 di situ. Ada yang kecerdasannya bisa 10. Baik yang kemampuan kecerdasannya nilainya 2 dengan yang kemampuan kecerdasannya 10, dia sah dan bisa mendapatkan ilmu. Setuju? Setuju. Kadang kecerdasan ada santri yang cerdas dalam hafalan, tapi tertinggal dalam pemahaman. Ada yang kebalik, suruh hafal tuh susah betul. Udah hafal hilang, tapi kalau diterangkan ngerti. Ada yang konflik. Ya, baik yang komplit atau ada yang banyak kurang sana kurang sini, tetap dia butuh, dia berhak mendapatkan ilmu. Jadi ilmu itu pertama butuh kecerdasan, dan kecerdasannya nggak bisa sama. Oke, sehingga kenapa Bapak sampaikan begini? Kalau yang kecerdasannya nilai 10 nggak usah nggak usah biasa. Kalau yang kecerdasannya nilainya 2 nggak usah pinter, karena masing-masing sudah diberikan oleh Allah. Yang kedua butuh apa? Butuh ilmu. Butuh irsun. Irsun itu apa? Semangat. Jangan loyo cepat. Ya, kadang-kadang semangat turun. Ya, cari apa lagi yang bisa menaikkan semangat. Terus dipompa semangat. Lalu yang ketiga butuh istihadun, serius. Walaupun santai tapi serius, tapi ada serius-seriusnya tetap santai, dinikmati. Kemudian butuh apa lagi? Berobatin itu apa? Butuh bekal. Ya, karena yang mau ngaji pasti harus beli alat, beli kitab dan lain-lain. Dan kemudian butuh apa? Sohbatul ustaz, bimbingan seorang ustaz. Nah sekarang ini banyak orang yang belajar ilmu agama nggak pakai bimbingan ustaz, cukup buka Google, buka YouTube. Oke, yang terakhir butuh tulus zaman, waktunya harus lama. Oke, yang Gusto angkat tangan. Yang Gusto. Jadi kalau selesai Gusto berapa tahun? 3 tahun. Masih lama ya? Tidak tulis asal tambah 3 tahun kalau di pesantren klasik itu baru menguasai dasar-dasar bahasa Arab. Namanya ibtidah. Kalau di pondok itu kan, kalau di pondok klasik 9 tahun, ibtidah 3 tahun, sanawi 3 tahun, ahli 3 tahun. Masih lama ya, perjalanan masih panjang, jadi tetap jaga semangat. Sudah cukup. Ya, ini sebutan masih bahasa talim. Baik, kalau kita lihat ya ngaji kita pada Al-Alim wal-Talim kita tabarukkan dengan mukadimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin. Alhamdulillah. Bismillah dengan menyebut asma Allah, sifat Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, sifat Allah Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Sampai sini dulu. Ada 3 asmaul husna. 1 asma
wajib, maka kurang berkah. Oke, jadi biasakan kalian dalam situasi dan kondisi apapun ketika akan melakukan kebaikan baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu cara amalkan Bismillah. Lisannya selalu Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sifat kedua Ar-Rahman. Kalau di pondok Ar-Rahman itu artinya yang memberikan nikmat besar. Kalau Ar-Rahim yang memberikan nikmat kecil. Ar-Rahman yang memberikan nikmat besar kepada seluruh makhluknya. Ar-Rahim yang memberikan nikmat kecil hanya kepada mukmin. Ya. Nah, Ar-Rahman ini di dunia siapapun berhak mendapatkannya. Tapi kalau Ar-Rahim hanya orang-orang beriman. Oke, nah, kita berharap mendapatkan sempurna, dia dapat Rahman, dia dapat. Alhamdulillah ada pun seluruh kunci alif lamnya istighraq namanya. Alif lam yang menenggelamkan, menghilangkan semua jenis pujian. Maka di bahasa Indonesianya segala puji. Alif lam itu artinya segala puji itu alif lam. Allah memuji Allah, Allah memuji makhluk, makhluk memuji Allah, makhluk memuji makhluk. Itu lillahi, semuanya milik Allah. Jadi gak usah sok, gak usah takab. Kalau ada yang puji, ucap Alhamdulillah. Jangan ditambahin. Alhamdulillah, aku kan belajar. Nah, jadi alhamdulillah. Ya, cukup alhamdulillah. Mau doa kalau dipuji? Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni khairan mimma yaqulu. Apa? Allahumma ja'alni khairan mimma yaqulu. Allahumma ya Allah, kita semoga Kau menjadikan ni kepadaku khairan, menjadi baik, mimma sebagaimana perkara yang purna yang mereka ucapkan. Berarti kamu pintar, ya Allah jadikan aku pintar sebagaimana dia bilang. Ya, kamu soleh, ya Allah jadikan saya soleh sebagaimana dia Soleh. bisa. Amalkan ya. Allahumma ja'alni khairan mimma yaquluna. Apa yang mereka katakan ya Allah jadikan baik. Kalau jelek, na'udzubillah min dzalik. Dipuji gak usah sombong, dihina gak usah tersinggung. Buru-buru kembali kepada Allah. Ya. Segala puji lillahi tetap milik Allah, Rabbil alamin, Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai, Allah yang memiliki, Allah yang mengurus, Allah yang atur. Itu namanya Rabbun. Apa? Rabbun artinya menciptakan, memiliki, menguasai, mengatur, mengurus seluruh alam. Luar biasa. Alam dunia ini sangat luas. Ada miliaran galaksi. Dari miliaran galaksi ada satu galaksi yang terkenal namanya galaksi Bima Sakti. Di galaksi Bima Sakti isinya miliaran planet. Ya. Dari miliaran planet itu ada satu yang kecil namanya planet Bumi. Di dalam planet Bumi ada banyak sekali macam-macam. Ada miliaran, tempat miliaran pulau. Dari miliaran pulau itu ada satu namanya Pulau Batam. Masa Pulau Batam itu ada banyak makhluk.
Ada banyak tempat, ada jelik satu pesantren. Nah itu dari yang tadi yang nggak terhingga sampai ketahuan. Di akhir pagi ada banyak makhluk, kayak gini makhluk semua. Yang nggak tahu ada yang jelek, ada yang apa, ada yang dulu. Ada yang satu gangguan juga. Dari mulai alam semesta yang tak terhingga sampai satu kamu itu Rabbul Alamin, dicipta, dimiliki, diurus, diatur, dikuasai oleh Allah. Masya Allah. Dan itu alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekarang Bapak kasih makna yang khusus. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah ciptakan aku bagian dari alam ini. Kita bagian dari alam, dan terkhusus kita diciptakan menjadi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak semua umat Nabi jadi santri. Alhamdulillah ya Allah, ternyata saya ditakdirkan jadi santri. Mas luar biasa. Ya, padahal mungkin kalian gak ada sejarah orang tuanya lulusan foto, orang tuanya kiai, gak ada sejarah. Tapi kalianlah yang harus merubah sejarah keluar. Ya, harus jadi. Jangan pikiran pondok nanti aku begitu orang kaya nanti juga gampang ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu dan ada rahmat Allah. Salawat kalau dari Allah namanya rahmat, kalau dari malaikat namanya istighfar, kalau dari mukmin namanya doa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Pisahkan dulu. Innallaha yusholluna 'alan nabi. Allah merahmati kanjeng Nabi. Wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Malaikat Allah memintakan ampunan untuk Nabi. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu shollu, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah, berdoalah kepada Allah dengan wasilah Nabi. Itu makna sholawat. Semoga Allah merahmati Nabi dan keselamatan Allah ala sayyidina Muhammadin atas panutan kita Nabi Muhammad asyrofil mursalina, Rasul yang paling mulia. Berapa jumlah Rasul yang wajib diketahui, yang wajib hafal? 25 hafal. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shuaib, Musa, Harun, Kifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Wal-Ariyatul Khatimul Anbiya, Muhammad Al-Mustafa. Kalau ada umat Nabi yang tak hafal nama-nama Nabi, sungguh. Nah yang jadi Rasul 314. Ada yang ulama menyebut 313, ada juga yang mengatakan 315. Jadi 314, 15, 13 itu yang paling mulia adalah Rasulullah. Kalau jumlah totalnya Nabi seluruhnya 124.000. Kali ya. Nabinya 124.000, yang menjadi Rasul 315, yang wajib kita hafal 25. Masih ada juga yang nggak mau iman. Jadi balik lagi bersyukur. Kita lahir dari ibu yang iman, bapak yang iman. Alhamdulillah kita jadi ke bawah iman. Nah ternyata bapak ibu kita dulu nggak sempat ngalami mondok. Ternyata kalian ngalami mondok besar. Ya, asyrofil mursalin wa khatamil nabiyyin, dan menutup para nabi wa ala alihi at-thayyibin, dan semoga salawat salam tetap atas keluarga Nabi yang baik-baik akhlaknya, wa ashabihi dan sahabat Nabi at-thahirin ajmain yang suci.
Dan mu'alim wal muta'alim tabarukan dengan hikmah dari dua kitab ta'alim untuk ta'alim dan ada mu'alim mu'alim disebutkan koma ya. Amin. Ya, yang ada uang beli kitabnya ya, tidak harus saja sama Ustaz. Oke, siapa biasanya yang koordinasi ya. Baik, selanjutnya ada yang mau tanya atau gimana, silahkan. Unek-unek Alhamdulillah. ya, ayo silakan ngobrol, nggak usah saku sebelum lagi pulang. Dulu bapak masuk pesantren pertama kali tahun 90. Tahun 90 itu mau pinter baca Quran mas. Baca Quran paling pinter baca kitab ini Sayyidina Surah dia bisa. Lalu mondok ke Cirebon ternyata karena pesantren Quran waktu itu pokoknya santri baru wajib pulang dari Fatihah, tahsilul qiraah, perbaikan bacaan Fatihah ya. Punya ID card nomornya itu 167. Setiap hari pada subuh kecuali Jumat karena Jumat libur haji. Setiap hari pada subuh selesai wiridan duduk belajar. Bapak sampai ke depan kiai setor Fatihah itu jam 7:30. Dari selesai wiridan sampai ke depan kiai kartu disimpan. Lalu baca dulu sampai A. Kalau kartunya diambil sama kiai berarti Fatihahnya lulus. Kalau kartunya nggak diambil, ambil besok kayak gitu lagi, taruh ambil. Bolak-balik tiap hari kayak gitu kan, 100 hari. Berapa hari? 100 hari. Kalian 100 hari sudah pinter apa? Saya baru lulus Fatihah 100. Bahagianya luar biasa. Langsung telepon. Kalian belum lahir. Dulu telepon namanya Komar Tel, pakai uang koin 500.000. Telepon dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kata apa? Video keren. Nah, kirim uang beli telur mayor. Tahu mayor? Mayor pesta. Bahagia. Ya. Karena perjuangannya bro. Ya. Begini pesta. Biar gak ngaku. Ini. Ayo. Biar pintar. Nih perjuangan bapak ngaji. Peci miring begini. Kalau kita nggak sengaja ya, tabrak-tabrak. Tadinya betul, pecinya gini, itu sampai ke depan Yai. Dia yang ngeliat pecinya miring baru duduk pakai rokan, Pak mundur kan. Ngantri dari situ sampai depan Yai gara-gara pecinya miring, nggak jadi mundur lagi. Mau kalian kayak gitu? Enggak. Pengen jadi kayak gini? Enggak. Pengen jadi kayak gini? Ya kayak gitu. Ini baru pulang bentok sedikit habis. Cewek. Begitu pengen dapat ilmu. Betul? Pakai lagi. Ya, 100 hari baru lulus. Setelah dia apa boleh ngaji kitab belum? Ganti ID card, ganti nomor sama kelas At-Tahiyyat. At-Tahiyyatul Barakatuh.
baru kata Fatihah sama tadi. Gak ngerti kenapa ada pesantren yang ajarkan seperti itu. Lalu nanti kita selidiki, oh ternyata Fatihah dan At-Tahiyat itu rukun mauli dalam sholat. Kalian sholat sendirian gak beres Fatihahnya, gak beres tahiyatnya, bubar gak sah sholat. Oh, jadi yang belum beres Fatihah, belum beres tahiyat, jangan nekat sholat sendirian atau masjid berjamaah. Allahu Akbar, Pak Imam Walad lihat amin. Dan lalu setelah itu ganti ID card, mulai dari hamba yang rasa al-masjud, hamba hafalan itu 10 bulan Fatihah, tahiyat, juz amat 10 bulan. Ya, perjuangan. Kalau zaman sekarang dihitung 10 bulan, umpama tiap bulan bapak dikirimi dikasih jajan sama orang tua 100.000 aja. Bapak nih tiap bulan uang jajan 100.000, 10 bulan berapa? 1 juta. Baru hafal Fatihah, baru beres maksudnya Fatihah, tahiyat sama juz. Waktunya lama, perjuangannya berat, biayanya juga banyak. Oke, nah setelah itu baru boleh. Ya, berapa tahun khatam Quran bin Lador? Itu 7 tahun. Khatam baca Quran bin Lador 7 tahun baru sekali khatam. Ya, ini Bapak ceritakan supaya kalian punya semangat. Ya, zaman kalian sekarang fasilitas lengkap. Ada yang masak pakai kayu bakar nggak? Enggak kan? Ada yang masakin ya? Tinggal kambing. Kalau kalian masih nggak betah juga, nggak semangat jadi satu terlalu kuat. Yang sedang hilang masih ya biasa. Cuma bilangnya kemana, kalau zaman bapak pondok sekali kan karena dipakai masak. Dari kayu bakar sapu sudah kawan pakai masak. Ya, ya semangat. Karena bapak di sini berikan motivasi. Ya, boleh lagi nanya Anda karena tadi itu ada Pak Yai ada buku di atas. Jadi apapun ilmu seseorang tidak ada adab, maka orang itu tidak dianggap berilmu. Ada orang ilmunya sedikit tapi adabnya luar biasa. Dia sampai disebut orang yang berilmu. Ya, cukup ya. Kita lagi Ramadan, mudah-mudahan kita semua para kiai, para asatidz, para santri diberikan kesehatan. Al-Fatihah. Amin ya Allah rabbal alamin. Amin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Bangunin topik dulu. Amin. Dafa. Bangunin. Allahumma barik lana wa ij'alna auladana wa dhurriyyatina wa aswatina wa talamidina wa talamidina wa ja'alna wa iyyakum ulamaa'il hafidin. Amin. Taqin al-hakim syakirin sholihin wa ta'imin ila rasulillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma 'allimna alladhi yanfa'una, Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa qurratina wa dinina. Wassalam
Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum